untuk keluarga Allah dimanapun berada, teman-teman remaja, pemuda, adik-adik sekolah minggu, Pak De Bude, Om Tante, dan para eyang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Rima, Renungan Iman Malam. Mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk mengikuti Rima. Sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Tuhan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa selama kami merenungkan firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, urapi kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rima malam ini bertema melatih diri. Dasar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Keluarga Allah, dalam suatu pertandingan, kompetisi, ataupun juga dalam proses tes pendaftaran sekolah, pasti terdapat standar yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Misalnya, dalam suatu pertandingan lari, peserta harus memenuhi standar yang diminta panitia untuk dapat berlari sekian putaran dengan waktu sekian menit. Kemudian, dalam proses tes pendaftaran masuk sekolah, peserta harus memenuhi nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Mungkin selain nilai, ada sekolah yang berbasis pendidikan militer meminta peserta harus bisa memenuhi tes fisik seperti push up sekian kali, pull up sekian kali, sit up sekian kali, dan sebagainya. Nah, keluarga Allah, standar-standar yang sudah ditentukan oleh penyelenggara tersebut harus bisa dipenuhi oleh setiap peserta. Dan bila peserta tidak memenuhi standar-standar tersebut, maka peserta itu dianggap gagal atau tidak diterima. Bagaimana peserta itu bisa mengejar standar-standar yang sudah ditentukan penyelenggara tersebut, sehingga peserta dapat diterima dan memperoleh kemenangan dalam pertandingan? Nah, untuk mengejar standar tersebut, maka peserta harus bisa berlatih dengan giat, melatih dirinya sendiri, menggerakkan tubuhnya untuk berusaha memenuhi standar-standar yang akan dicapai. Misal, yang akan bertanding lari, maka ia harus melatih diri untuk berlari sekian putaran dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang mau mendaftar sekolah, mereka harus melatih diri untuk giat belajar. Yang mau mendaftar sekolah berbasis militer, selain giat belajar, ia harus melatih tubuhnya untuk bisa memenuhi tes jasmani sesuai standar yang ditentukan. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, seperti halnya yang sudah disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Keluarga Allah, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk melatih tubuh kita
melatih diri kita untuk dapat mencapai standar Tuhan, agar supaya kita tidak ditolak. Nah, apa standar Tuhan itu yang harus kita kejar? Keluarga Allah. Standar Tuhan yang dimaksud adalah kekudusan, kebenaran, selalu berada dalam kehendak Tuhan, menjauhkan diri dari keinginan daging. Hal itulah keluarga Allah yang harus kita kejar dan kita raih. Kita harus mencapai standarnya Tuhan, yaitu kita harus mengejar kekudusan. Kita harus hidup dalam kehendaknya, menjadi manusia baru, dan menjauhkan diri dari keinginan daging, agar kita selalu berkenan di hadapannya. Kita harus bisa melatih tubuh kita, melatih diri kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Kita harus bisa menggerakkan tubuh, menggerakkan pikiran kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Keluarga Allah, janganlah pandemi ini membatasi ruang kita dalam berbuat kebaikan. Kita bisa melakukan hal ini di sekitar kita. Kita bisa mulai dari keluarga kita masing-masing, di lingkungan sekitar kita dengan cara melatih diri kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, kita semua bisa memulai melatih diri kita, membiasakan diri untuk hidup dalam kebenaran di dalam keluarga kita masing-masing. Seperti halnya yang biasanya kita sebagai anak berat untuk membantu orang tua yang meminta pertolongan. Mari kita melatih tubuh kita untuk lebih cepat menolong orang tua kita. Yang biasanya kita sebagai orang tua terlalu cepat marah kepada anaknya. Mari kita melatih tubuh kita untuk lebih bisa bersabar. Di kehidupan bermasyarakat, kita bisa memulai berlatih hidup berbagi dengan orang-orang yang sedang berada di sekitar kita. Kita bisa berbagi dengan tukang sampah, tukang rongsok, dan sebagainya. Keluarga Allah, mari kita lebih sungguh-sungguh melatih diri kita untuk mengejar kekudusan dan melatih tubuh kita untuk hidup dalam kebenaran, sehingga pada akhirnya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam renungan iman malam ini. Engkau mampukan kami supaya kami bisa melatih tubuh dan pikiran kami untuk mengejar kekudusan-Mu dan untuk selalu berada dalam kehendak-Mu, agar kemuliaan-Mu lah semakin nyata di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.